Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada Yesus yang mengajarkan tentang pengampunan. Jadi dalam mengajarkan pengampunan ini, di awal kisah Petrus bertanya, "Tuhan, berapa banyakkah harus saya mengampuni saudaraku? Atau sampai berapa kalikah saya harus mengampuni saudaraku?" Yesus pun menjawab, "Sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa itu ya? Ya mungkin dalam hal ini pengampunan itu tidak ada syaratnya, tanpa batas ya. Pengampunan itu diberikan kepada setiap orang yang mau mengampuni, atau setiap orang yang memohon pengampunan. Dan dalam masih kelanjutan dari jawaban Yesus terhadap pertanyaan Petrus, dia mengangkat sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini menarik ya. Jadi dikisahkan di situ seorang raja yang mempunyai hutang kepada hambanya. Lalu saatnya hamba itu harus membayar hutangnya. Tetapi hamba itu dalam keadaan yang mendesak, kepepet ya, sehingga belum ada uang atau belum punya sesuatu untuk dibayarkan kepada rajanya atau kepada tuannya. Tetapi tuan itu mengancam, "Dirimu dan istrimu serta segala kekayaanmu
akan dijadikan sandera untuk melunasi hutangmu. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi hamba itu kemudian memohon kepada tuannya itu agar sekiranya sabar dahulu bahwa dia akan melunasi hutangnya. Raja tadi itu merasa belas kasihan kepada hambanya itu sehingga dia menghapus seluruh hutangnya. Dia menaruh belas kasihan kepadanya. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan kawannya yang mempunyai hutang kepadanya. Jadi dia mencekik kawannya itu, lalu meminta hutangnya. Dia memohon hal yang sama seperti yang dilakukan tadi oleh orang itu kepada rajanya. Tetapi orang itu tidak memberikan pengampunan kepadanya. Dia malah melaporkannya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Tentu dalam hal ini bahwa teman-teman yang lain merasa kecewa dengan dia, lalu melaporkan hal itu kepada tuannya. Marahlah tuannya itu lalu mengatakan bahwa bukankah seharusnya aku sudah mengampuni dirimu, seharusnya kau juga harus mengampuni kawanmu. Karena engkau tidak berbuat demikian, maka masuklah ke dalam penjara sampai engkau melunasi hutang-hutangmu. Teman-teman, saudara-saudari, Yesus sangat menarik dalam hal ini Dia mengajarkan tentang pengampunan melalui satu perumpamaan yang sangat sederhana dan bisa kita mengerti bagaimana seharusnya kita itu mengampuni. Kalau kita refleksikan sedikit tentang perumpamaan tadi Tuhan itu boleh kita katakan Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim bahwa setiap manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan ketika manusia itu boleh kita katakan dosa itu adalah hutang kita kepada Allah, bahwa kita ini Allah sudah menyelamatkan kita, tetapi mungkin kita itu masih berada dalam situasi dosa sehingga kita mempunyai hutang. Momen Prapaskah ini adalah momen yang penting bagi kita untuk meminta belas kasihan Tuhan atau Allah kita itu agar hutang kita itu dihapus dan dosa kita itu dihapus. Sakramen tobat disediakan oleh Allah atau disediakan oleh gereja yang merupakan tanda kehadiran Allah melalui gerejanya, tanda pengampunan Allah kepada umatnya. Jadi hal yang kita lakukan mestinya adalah seperti hamba tadi itu, memohon ampun, memohon belas kasihan Sang Tuhan, belas kasihan Allah agar sekiranya hutangnya itu bisa dilunaskan. Nah, tentu dalam hal ini melalui sakramen tobat itulah kita sebagai orang beriman percaya kepada Kristus, secara khusus kita yang Katolik sakramen tobat itu adalah sakramen di mana Allah itu bermurah hati, sakramen di mana Allah itu atau tanda kehadiran Allah yang mau mengampuni dosa kita, asalkan saja bahwa kita mau bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatan kita. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya berhenti di situ, kita juga sebenarnya diajak. Kalau Allah sudah mengampuni kita, setidaknya juga kita harus mampu mengampuni sesama kita yang mungkin adalah dendam kita, yang mungkin adalah musuh kita, yang mungkin adalah orang yang memfitnah kita. Kita memberikan pengampunan kepadanya sebagaimana diri kita sendiri juga sudah diampuni oleh Allah. Dan pemilik hutang tadi itu adalah diri kita sendiri kalau kita yang berdosa dan sesama kita yang memiliki utang itu seharusnya yang mengalami pengampunan kasih Allah itu seharusnya juga harus saling mengampuni di antara kita. Dengan demikian genaplah apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri jika engkau mengampuni saudaramu, maka dosamu juga akan diampuni. Apa yang kau lakukan terhadap saudaraku ini, itu engkau lakukan untuk aku. Jika engkau tidak mengampuni dosanya, maka dosamu juga tidak akan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang sangat sulit di masa ini untuk mempraktekkan pengampunan ini Secara khusus kita yang mungkin mempunyai masa lalu yang kelam. Ada orang yang sangat kita benci. Ada orang yang sangat kita tidak suka karena mungkin sikap dan perbuatannya sudah menghancurkan kita, yang sudah memfitnah kita dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan kita melalui gerejanya
memang tidak buru-buru, tetapi perlu waktu untuk berbenah diri, untuk merefleksi, melihat kembali ke belakang segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Ya mungkin juga kita menyakiti hati mereka, sehingga mereka pun membalasnya kepada kita. Jadi semuanya itu dilihat secara keseluruhan. Dengan demikian ya pelan-pelan pun kita akan merangkak, bisa melepaskan masa lalu itu, dan memaafkan, mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.